Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita kecerdasan buatan. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas pokok bahasan masih tentang heuristic search dengan metodenya yaitu adalah hill climbing search atau yang bisa kita singkat dengan HC ya. Dan kita tahu bahwa hill climbing di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah simple hill climbing ya. Kemudian yang kedua adalah steepest ascent hill climbing. Metode hill climbing merupakan metode variasi dari depth first. Jadi hill climbing ini merupakan variasinya dari proses depth first. Artinya depth first itu apa? Proses pencarian mendalam pertama. Metode ini melakukan eksplorasi terhadap keputusan yang dilakukan melalui cara depth first search dengan mencari path atau jalur dengan tujuan untuk menurunkan suatu cost atau biaya dalam menuju kepada goal atau keputusan yang akan diraih. Contoh, misalkan kita akan mencari suatu arah menuju ke Tugu Monas ya. Setiap kali sampai di persimpangan jalan, kita akan berhenti dan mencari arah mana ya yang kira-kiranya akan mengurangi jarak untuk menuju ke Tugu Monas tersebut, kan gitu. Dengan berhentinya seperti itu, sebetulnya kita sudah berasumsi bahwa kalau kita menuju arah kanan atau kiri atau lurus gitu ya, itu sudah memiliki suatu asumsi secara umum jarak yang kita tuju itu merupakan jarak yang paling dekat. Arah yang kita pilih berasumsi itu merupakan arah yang terdekat. Karena apa? Kita memiliki suatu asumsi, heuristik di sini, informasi di sini. Kalau ke kiri bagaimana ya? Kalau ke kanan bagaimana ya? Kalau lurus seperti apa ya? Nah, seperti itu. Metode hill climbing terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu adalah simple hill climbing dan yang kedua steepest ascent hill climbing. Pastinya ada perbedaan dan juga ada kesamaan. Simple hill climbing itu pergerakan pencariannya dimulai dari sebelah kiri. Karena apa? Kita tahu hill climbing merupakan variasi dari depth first. Depth first itu pencarian mendalam pertama dimulai dari arah kiri. Kemudian menuju ke node atau level yang lebih tinggi, kan gitu kalau depth first. Algoritma akan berhenti kalau mencapai nilai optimum lokal. Kita tahu ya bahwa depth first search itu tidak memiliki sifat optimal. Nah, karena simple hill climbing ini merupakan variasi dari depth first search, kemungkinan memiliki sifat yaitu apa? Mencapai nilai optimalnya yaitu lokal. Kemudian yang C, urutan penggunaan operator sangat berpengaruh dalam proses penemuan suatu solusi. Yang D, tidak diizinkan untuk melihat satupun langkah sebelumnya. Kita tahu bahwa depth first search ya itu tidak akan mengambil atau informasi sebelumnya itu tidak akan digunakan. Karena apa? Ketika tidak ditemukan pada percabangan pertama, maka dia akan menuju ke percabangan selanjutnya dan percabangan yang tidak ditemukan solusi akan dihapus. Makanya depth first search itu memiliki sifat space memorinya itu relatif kecil. Kemudian jenis yang kedua yaitu ada steepest ascent hill climbing ya. Di sini HC di sini dengan memilih kemiringan yang paling tajam. Kemiringan apa yang paling tajam ini? Lah, bisa kita lihat. Apakah nanti dalam proses jaraknya, apakah proses bobotnya, ataukah biayanya, atau tinggi rendahnya sesuatu nilai yang akan digunakan berdasarkan kasus yang akan diselesaikan. Secara umum, ya steepest ascent HC ini hampir sama dengan simple hill climbing. Hanya saja
Gerakan pencariannya tidak dimulai dari paling kiri. Artinya kita langsung memperhatikan nilai heuristiknya berapa. Kemudian gerakan selanjutnya dicari berdasarkan nilai heuristik yang terbaik. Pastinya karena apa? Dengan nilai heuristik terbaik, harapannya kita akan lebih cepat menuju ke tujuan atau goal yang akan kita harapkan. Contohnya, penerapan dalam hill climbing yaitu masalah game 8 puzzle. Kita punya state awalnya, yaitu adalah 8 puzzle. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian biru, 6, 7, 8. Artinya apa? Di sini tidak urut. Ya. Kemudian akan menuju ke goal-nya, harapannya apa? Urutannya berubah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana kotak kosong itu berada di tengah. Di sini kotak kosong saya kasih warna biru. Nah, kita tahu ya bahwa kotak yang kosong ini kemungkinan akan bergerak kemana, kan gitu ya. Maka kita harus mendefinisikan ruang keadaannya seperti apa. Pastinya ya, suatu kotak yang kosong ini atau ubin yang kosong ini harapannya bisa bergeser ke kiri, bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke atas, atau bahkan bisa bergeser ke bawah. Di sini kita tidak mengasumsikan bahwa suatu kotak ini akan bergeser menceng ya atau serong. Karena apa? Kalau kita tahu ya, kalau puzzle itu geser serong gimana? Kan pasti juga akan kesusahan, kan itu. Kemudian setelah kita memiliki beberapa kemungkinan ruang keadaannya, maka kita harus mendefinisikan. Ya, apa yang perlu kita definisikan? Maka heuristiknya seperti apa? Informasinya bagaimana? Karena apa? Kita harus tahu informasi ini atau heuristik ini dalam membimbing kita untuk menuju suatu goal atau tujuan yang kita harapkan. Informasi atau heuristik khusus yang didapatkan antara lain. Pertama, jumlah ubin atau kotak yang menempati posisi yang benar itu harapannya sama dengan jumlah yang lebih tinggi adalah yang lebih diharapkan. Posisinya artinya begini. Posisi yang benar ya dari posisi awal menuju ke posisi tujuan harapannya itu sudah banyak yang betul. Kalau sudah banyak yang betul, maka nilai heuristiknya juga tinggi. Artinya apa? Tidak perlu banyak yang digeser. Karena apa? Sudah memposisikan dirinya kotak tersebut pada posisi yang diharapkan. Berarti apa? Ubin yang menempati posisi benar itu harapannya nilainya adalah tinggi. Berarti heuristiknya tinggi. Selain itu, ubin yang menempati posisi salah harapannya kan sedikit. Karena apa? Kalau sedikit berarti proses untuk menuju ke ubin yang posisinya benar itu kan lebih cepat. Berarti sudah ada dua heuristiknya. Yang pertama apa? Posisi ubin paling benar ya. Posisi ubin benar itu banyak nilainya, paling tinggi. Kemudian posisi ubin paling salah itu rendah nilainya. Selain itu, harapannya total gerakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu harapannya kecil. Artinya apa? Tidak terlalu banyak gerakan, tapi sudahlah bisa sampai pada tujuan. Berarti ada heuristik informasi yang bisa kita ambil. Yang pertama, posisi yang benar itu lebih banyak, posisi salah itu lebih sedikit, jumlah gerakannya itu tidak terlalu banyak. Nah, jika kita ingin menyelesaikan 8 puzzle tadi menggunakan kaidah HC sederhana, kita tahu ya, keadaan awal harapannya akan menuju ke bentuk tujuan. Dengan cara bagaimana? Kita tahu ruang keadaannya tadi. Ubin bisa bergeser ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke atas, kan gitu. Tapi dari kondisi awal kita tahu bahwa ubin ini akan hanya bisa bergerak ke kiri, ke kanan, sama ke atas saja. Tidak bisa ke bawah. Karena apa? Ubin yang kosong ini sudah mentok berada paling bawah. Dengan demikian, kita tahu ya
ketika ubin ini yang kosong kita geser ke kiri, maka kita akan mendapatkan heuristik benarnya. Artinya apa? Ubin yang menempati posisi benar itu jumlahnya ada 6. Kalau dia bergeser ke kanan, maka heuristik benarnya posisi yang betul hanya 4. Kalau bergerak ke atas, nilai heuristik yang benar itu ada 5. Dan kita ingat, namanya hill climbing sederhana. Prosesnya adalah apa? Dimulai dari sebelah kiri. Maka kita harus tahu, ya, paling kiri mana? Oh, ketika tadi ubin kita geser ke sebelah kiri. Tapi kalau seandainya tadi sebelah kiri kita ganti, ubin itu adalah bergeser ke kanan, maka kita harus berjalan dari itu, dari kiri. Artinya apa? Berarti dari sebelah. Ketika ubin kita geser ke kanan, itu menjadi sebelah kiri, maka kita harus berjalan dari situ. Oke ya, kita harus tahu ya, hill climbing sederhana itu dimulai dari sebelah kiri. Oke. Jadi setelah ubin ini kita geser ke sebelah kiri, kita punya ya nilai heuristiknya adalah 6 ya. Maka dari sini ubin ini akan bisa bergeser kemana? Ternyata hanya bisa geser kedua arah saja. Kalau tidak ke atas ya ke kanan. Kan gitu ya. Nah, setelah kita geser ke kanan, ternyata nilai heuristiknya adalah 5. Dan jika kita geser ke atas, nilai heuristiknya adalah 7. Nah, di sini barulah kita akan memilih nilai heuristik yang paling tinggi berapa. Artinya, dimulai dari sebelah kiri itu mulai dari percabangan yang pertama, seperti kaidah depth first search. Oke ya, karena apa? Hill climbing sederhana itu variasi dari depth first search. Maka akan kita pilih HB ya atau heuristik benar yang paling banyak itu adalah yang 7. Maka yang kanan kita silang, kita pilih yang 7. Maka ketika heuristik ini B, heuristik B7 yang kita pilih, maka ubin kosong ini mungkin akan bergerak kemana kan gitu. Akan bergerak ke atas, akan mungkin bergerak ke kanan, akan mungkin bergerak ke bawah lagi. Sehingga kita akan memiliki percabangannya ketika ubin bergerak ke kanan, ya, artinya ubin kosong bergerak ke kanan, nilai heuristiknya berubah jadi 8, ketika ke atas heuristiknya berubah jadi 6, ketika ke bawah heuristiknya berubah jadi 6. Dengan demikian kita tahu, karena game 8 puzzle, maka paling banyaknya ya heuristik betulnya sesuai dengan tujuannya juga ada 8. Berarti selesai sudah. Dengan demikian, game 8 puzzle di atas menggunakan metode simple hill climbing dan menghitung nilai heuristik berupa jumlah ubin yang menempati posisi yang benar adalah ubin kosong ya atau yang berwarna biru ini harus bergeser ke kiri dulu, kemudian ke atas, kemudian ke kanan. Dengan nilai heuristik terakhirnya atau tertingginya adalah 8. Itulah goal yang kita harapkan. Kita tahu nilai ubin yang paling banyak betulnya adalah 8, posisi salah ubinnya adalah 0, gerakannya ke kiri, atas, dan ke kanan. Itu kalau kita menggunakan simple hill climbing. Terus bagaimana kalau kita akan menggunakan steepest ascent hill climbing? Ya, kalau kita menggunakan steepest ascent hill climbing, ya, maka pergerakannya kita tahu bisa ke kanan, kiri, bawah, atas gitu ya. Dan ternyata dari kondisi awal pergerakannya itu bisanya hanya ke kiri, ke kanan, sama ke atas. Dari sini kita langsung akan melihat nilai heuristik tertingginya berapa tanpa memperhatikan kiri atau kanannya. Oke ya, langsung kita lihat nilai heuristiknya. Yang betul paling banyak kita pilih. Maka HB sama dengan 6,
itu yang kita pilih. Kemudian percabangannya menuju ke kanan sama ke atas, kan gitu ya. Kalau pindah ke kanan, ubin kanan HB-nya jadi 5, pindah ke atas HB-nya jadi 7. Pastinya kita pilih yang heuristik betulnya adalah 7. Kemudian dari heuristik HB-nya ini 7 ya, akan bergeser kemana? Bisa ke atas, ke kanan, bisa ke bawah. Setelah kita cek, ternyata kalau ke kanan maka nilainya jadi 8, kalau ke atas heuristik betulnya 6, kalau ke bawah heuristik betulnya 6. Dengan demikian, pastinya kita akan memilih nilai heuristik yang paling banyak, yaitu adalah 8. Ketika menggunakan steepest ascent hill climbing, ya, jumlah heuristik betulnya adalah 8, jumlah heuristik salahnya adalah 0, dan pergerakan gesernya itu ke kiri, atas, dan ke kanan. Jadi, perbedaan antara simple hill climbing sama steepest ascent hill climbing itu terletak pada percabangan yang pertama. Kalau simple hill climbing ya, itu kita dimulai dari sebelah kiri, tapi kalau steepest ascent hill climbing ya, kita langsung melihat nilai heuristiknya seperti apa. Oke, itulah perbedaan dari hill climbing simple sama steepest ascent hill climbing. Dan ini latihannya masih sama ya, 8 puzzle tapi posisi yang kosong berbeda. Bisa dicoba bagaimana perilakunya kalau pakai simple hill climbing sama steepest hill climbing. Oke, semoga bermanfaat. Pertemuan ini, materi ini dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.